Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Di dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling, saya akan mempresentasikan materi mengenai wawasan dasar profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Butir 4, profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kriteria profesi. 1. Keintelektualan dan kompetensi profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan khusus yang mempersyaratkan tingkat pendidikan tertentu, yaitu pendidikan di perguruan tinggi, program pendidikan profesi. Dengan menempuh pendidikan profesi, para calon pekerja profesi dipersiapkan untuk menguasai kemampuan keilmuan yang secara teoretik praksis mendasari dan membimbing mereka menguasai proses keintelektualan itu. 2. Objek praktik spesifik. Masing-masing profesi menangani objek praktik spesifik dalam bidangnya sendiri, tidak tercampur aduk atau tumpang tindih, sehingga menjadi sangat jelas sasaran khusus untuk setiap pekerjaan bagi setiap profesi yang berbeda. Di sisi lain, masing-masing petugas profesi tidak boleh saling berebut sasaran garapan atau lahan pekerjaannya. Dengan demikian, objek praktik spesifik profesi-profesi seperti dokter, apoteker, notaris, psikolog, psikiater, guru, maupun konselor pastilah masing-masing berbeda. 3. Motivasi altruistik. Dalam pengertian profesi, disebutkan bahwa salah satu unsur profesi adalah sumber penghasilan untuk kehidupan. Namun, perlu diingat bahwa pelayanan profesi pada dasarnya adalah pekerjaan atau kegiatan untuk membuat orang lain, yaitu sasaran pelayanan, menjadi lebih baik, lebih beruntung, dan lebih bahagia. Disinilah letaknya motivasi altruistik. Niat petugas profesi memberikan pelayanan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan orang lain. Ya, kepentingan orang lain diletakkan pada posisi pertama dan yang paling utama. Sedangkan kepentingan petugas profesi sendiri diletakkan pada posisi kedua. Subjek yang menjadi sasaran pelayanan harus mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikan oleh petugas profesi. Lalu, apakah petugas profesi boleh menerima imbalan atas pelayanannya? Jawabannya tentu boleh, tetapi jangan sampai memberatkan sasaran pelayanan. Imbalan dalam bentuk UUD atau ujung-ujungnya duit perlu diganti dengan UUP, yaitu ujung-ujungnya pahala. Jadi, sekali lagi, imbalan untuk petugas profesi jangan sampai memberatkan sasaran atau subjek yang dilayani. 4. Komunikasi dan organisasi profesi. Komunikasi ini dilaksanakan dalam bentuk proses belajar pembelajaran, diskusi profesional, dan dalam rangka kerjasama antar profesi. Dengan komunikasi demikian itu, organisasi profesi melaksanakan 3 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, ikut serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi profesi, yang kedua, meningkatkan mutu praktik profesi, dan yang ketiga, menjaga serta menegakkan implementasi kode etika profesi.
Profesi bermartabat. Pekerjaan profesi mengarah kepada pelayanan yang bermartabat. Profesi bermartabat itu kriterianya ada 3, yaitu hasilnya bermanfaat, tenaga pelaksanaannya bermandat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah serta masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Hasil pelayanan bermanfaat adalah ketentuan umum bahwa kegiatan atau pekerjaan profesi mestinya memberikan hasil yang bermanfaat. Dalam kenyataannya, memang ada berbagai kegiatan atau pekerjaan yang hasilnya kurang atau tidak bermanfaat sama sekali, atau bahkan menimbulkan akibat buruk, bukan sekedar mubadir, tetapi justru bersifat mudarat. Pekerjaan profesi jauh dari kemubadiran, apalagi kemudaratan. Pekerjaan profesi memberikan manfaat kepada sasaran pelayanan. Lebih konkretnya lagi, manfaat yang dimaksudkan itu berupa sesuatu yang secara nyata dapat dibawa pulang oleh subjek sasaran pelayanan setelah menjalani pelayanan profesi. Oke, mari kita beri contoh. Seorang apoteker dalam objek praktik spesifiknya yaitu membuat obat untuk penyakit fisik. Nah, kemudian hasil nyata dari pelayanannya yaitu racikan obat yang ia buat untuk penyembuhan penyakit fisik tertentu. 2. Tenaga bermandat. Pekerjaan profesi yang ilmiah dan menjanjikan hasil yang bermanfaat tentunya memerlukan petugas yang benar-benar menguasai aspek-aspek keilmuan dan keefektifan kompetensi pelayanan yang tidak bisa dipenuhi oleh sembarang orang, meskipun orang tersebut lulusan dari perguruan tinggi. Petugas profesi yang bermandat dibuktikan dengan ijazah lulusan program pendidikan profesi yang secara resmi dilaksanakan di perguruan tinggi dan terakreditasi. Program pendidikan profesi itu diikuti oleh mahasiswa yang terlebih dahulu menamatkan pendidikan tingkat sarjana yang searah atau sejurusan dengan program pendidikan profesi yang dimaksud. Lebih jauh, program pendidikan profesi di perguruan tinggi memiliki 3 tingkatan, yaitu profesi umum, profesi spesialis, dan profesi super spesialis. Pada tingkatan yang paling awal, petugas profesi yang bermandat dimulai dari pemegang ijazah program pendidikan profesi tingkat pertama, yaitu profesi umum. 3. Pengakuan pemerintah dan masyarakat. Profesi legal adalah profesi yang resmi diakui oleh pemerintah secara hukum. Pengakuan secara resmi memberikan kesempatan bagi berkembangnya profesi itu di seluruh tanah air dan para lulusan program pendidikan profesinya dapat bekerja di tengah-tengah masyarakat luas, baik bekerja sebagai pegawai di kalangan pemerintahan, di kelembagaan swasta, maupun praktik secara mandiri. Dengan demikian, pengakuan oleh pemerintah itu ternyata membawa dampak positif terhadap pengakuan oleh masyarakat. Pengakuan oleh masyarakat juga bisa bervariasi, terutama ditentukan oleh mendalamnya pemahaman masyarakat tentang profesi yang kebermanfaatan hasil dan mutu pelayanannya yang dirasakan oleh masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.